Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dila. Iya, sehat Bu Erti. Alhamdulillah sehat. Bu Ih, Dila sehat? alhamdulillah sehat Bu Erti. Ih, Oh, ada apa nih Bu Erti? Kok tiba-tiba nelpon nih hari ini? iya, adalah permasalahan yang mau Ibu curhatkan gitu, tukar pikiran sama Bu Dila. Ada nggak waktu Bu Dila? Kira-kira Ibu mengganggu tidak ya? Kebetulan pas sekali nih Bu Erti. Saya lagi kosong nih Bu Erti, jamnya les pertama sama les kedua saya itu kosong Bu Erti. Oh, alhamdulillah ya Allah, memang berezekilah saya untuk menghubungi Bu Dila. Jadi kira-kira bisa ya? Bisa Bu Erti, bisa. Kalau sekarang bisa nggak ya Bu Dila? Bisa Bu Erti. Alhamdulillah ya Bu Erti Allah. mau dari mana? Dari telepon aja atau video call seperti biasanya kita? Wih, ini memang Ibu kebiasaan Ibu. Kalau memang nggak nampak Ibu mukanya, nggak apa puas rasa Ibu. Jadi Ibu maunya kita pikom aja lah ya Bu Dila ya. Oh, oke Bu Erti, seperti biasa nanti saya buatkan linknya ya Bu Erti. Iya, saya tunggu ya Bu Dila. Makasih banyak udah mau mendengarkan curhatan saya ya Bu Dila ya. Iya Bu Erti, sama-sama. Oke, saya tunggu ya Bu Dila. Iya Bu Erti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, assalamualaikum Bu Erti. Waalaikumsalam Bu Dila, apa kabar? Sehat saya Bu Erti, cantik sekali lah Ibu hari ini, seger kali lipstiknya itulah. Sama cantiknya Bu Dila pun cantik kali. Ini ngomong-ngomong Bu Dila ini di mana? Saya lagi di sekolah Bu, tapi di ruang guru karena les pertama sama kedua itu saya lagi kosong masuk bidang studi agama Bu. Oh gitu. Kenapa ini Bu Erti? Kok tiba-tiba mau curhat sama saya? Biasanya saya yang curhat sama Ibu, ini giliran Ibu nih yang curhat sama saya. Kenapa Bu Erti? Itulah Bu Dila, kan ini alhamdulillah Ibu berejeki. Tapi itulah di berejeki itu gitu, tapi Ibu merasa galau gitu. Ini Ibu lulus guru penggerak itu CGP angkatan 7 gitu. Wah, itu keren loh Bu. Kenapa lah Ibu galau? Padahal itu Bu, calon guru penggerak itu, pendidikan guru penggerak itu keren loh Bu. Apalagi Ibu angkatan 7. Banyak sekali kemarin teman-teman saya yang lulus angkatan 7 loh Bu. Dan bahkan ada juga yang tidak lulus Bu. Itu susah loh 3 kali tes. Jadi justrunya Ibu tuh bangga, seneng, bukan galau. Itulah memang Ibu bersyukurnya memang Bu Dila. Bersyukur kali Ibu. Bukan nggak Ibu pungkiri bersyukur, tapi saking bersyukurnya gitu gini. Ada di pemikiran Ibu ini sekarang tentang tugas-tugas CGP itu loh. Galau jadi Ibu. Katanya banyak kali tugas-tugasnya. Buat ini, buat itu gitu. Jadi Ibu, waduh gimana lah gitu. Jadi Ibu teringat sama Bu Dila gitu. Aduh, teleponlah dulu Bu Dila. Sekalian memang ngabari Ibu lulus CGP ini gitu sama Bu Dila. Jadi Bu, kenapa Ibu merasa Ibu itu galau gitu? Kenapa Ibu tiba-tiba mengatakan hanya karena perkataan orang yang bilang CGP itu susah, banyak kerjaannya? Seperti apa yang Ibu lihat sehingga Ibu mengatakan Ibu itu apakah ia bisa menjalani CGP ini atau enggak gitu? Apa yang Ibu lihat, apa yang Ibu rasakan sehingga Ibu bisa mengatakan seperti itu? Itulah kan yang memang sih ada juga kawan yang sudah ikut CGP ini gitu. Dan pun Ibu lihat memang sih itulah kalau kita dengarkan kabar-kabar gitu jangan terlalu apa kali gitu. Tapi biarpun kayak gitu jadi memang jadi kepikiran sama saya Bu Dila. Segudang ini yang di pikiran ini
tugas. Jadi kayak menakutkan gitu sama saya gitu Bu Dila. Jadi memang berat kali saya rasa, di balik apanya gitu saya bersyukur, di balik apanya gitu nervous, dipikir-pikir lagi ke depannya, dengar-dengar juga itu Bu Dila 6 bulan pula itu. Itulah apa gitu, merasa aduh gimana ya gitu, galau gitu, resah gitu. Nah, jadi permasalahan Bu Erti ini bimbang, galau karena takut tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas CGP gitu ya Bu ya. Jadi kira-kira dari pertemuan kita ini nih Bu, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini nih Bu? Ini karena Ibu kan teringat Bu Dila ini kan jago IT gitu. Jadi yang di otak gitu, oh iya Bu Dila aja lah saya curhatkan gitu, mana tahu bisa harapan saya gitu bisa membantu ataupun memberi solusi gitu apa yang saya rasakan ini gitu. Karena di pikiran saya udahlah Bu Dila aja lah dicurhatkan, karena kan Bu Dila ini nanti tahu apa yang mau saya lakukan gitu. Makanya saya telepon, saya hubungi Bu Dila gitu. Oh gitu. Jadi Ibu berharap agar permasalahan yang Ibu alami tentang pemanfaatan teknologi untuk tugas-tugas CGP ini bisa teratasi gitu ya Bu ya? Iya. Jadi sekarang pertanyaan saya, kira-kira di mana letak kesulitannya menurut Ibu? Inilah menggunakan IT ini. Memang udah dari tadi malam loh Bu Dila, sejak apa gitu kan, ini kan udah mau pendidikan gitu. Ini gimana lah saya ini ngikutinya gitu. Itulah saya telepon aja lah Bu Dila. Ini loh Bu Dila, saya itu kan mempergunakan IT itu kurang lagi saya rasa. Jadi itulah nggak ada rasanya nyali itu gitu, karena kan tugas-tugas itu nanti membuatnya dengan IT gitu, mempergunakan ya kan Pak apa gitu kan, tugasnya saya lihat itu banyak, PPT-nya apanya gitu-gitu. Oh begitu, jadi Ibu merasa kurang menggunakan IT. Nah contohnya bisa seperti apa ya Bu, sehingga Ibu mengatakan kalau Ibu itu kurang di IT? Contohnya Ibu kurangnya di mana, menggunakan apa gitu-gitu? Ini kan karena kata kawan-kawan ini gitu ya kan, tugas-tugas itu druk gitu banyak gitu ya kan. Jadi itu dia ada PPT-nya, ada dia Canva-nya gitu, entah apalagi aplikasi-aplikasi lain. Ibu memang sih belum tahu kali ke yang itu gitu. Jadi Bu Erti ini kurang pemanfaatan IT-nya di bidang membuat videonya, membuat PPT-nya, Canva-nya gitu ya. Jadi Bu Erti selama ini Bu Erti mengerjakan misalnya membuka laptop lah kita bilang. Itu Bu Erti biasanya digunakan untuk apa sih laptopnya itu gitu? Yang biasa Ibu kerjakan sehari-hari gitu. Ya cuma buat RPP aja, administrasi gitu. RPP, udah itu pun memang buat aplikasi raport, itu memang Ibu pakai. Baru memang sih sekali-sekali mendownload video pembelajaran gitu. Itu aja Bu Dila. Oh begitu, jadi biasanya Ibu itu lebih ke administrasi sekolah lah ya, administrasi kelas, seperti itu Ibu menggunakan laptop. Nah nggak apa-apa Bu, itu sebuah langkah awal yang bagus, karena Ibu tidak hanya pandai hanya sekedar membuka laptop, tetapi Ibu juga udah bisa membuat RPP gitu. Jadi selama ini Ibu kan, tadi Ibu ada bilang tuh Ibu juga pernah membuat media video pembelajaran nih kan. Biasanya nih Ibu membuatnya pakai apa? Pernah sih latihan Canva. Tapi kan
namanya nggak dipakai-pakai gitu. Itulah memang apanya. Jadi sih memang udah tahu tapi lupa sekarang mengapakannya, mengoperasikannya gitu. Berarti intinya ibu hanya lupa saja, sehingga membuat ibu tidak pede menghadapi CGP Iya, ini. betul. Iya. Nah, nggak masalah itu Bu. Kalau masalahnya lupa, kita bisa membiasakannya lagi sehingga ibu bisa ingat gitu kan. Nah, jadi Bu, ibu dalam belakangan inilah, kalau nggak 1 minggu ini, 1 bulan ini, kira-kira dari skala 1 sampai 10, ibu itu menggunakan atau pernah menggunakan Canva itu berapa kali sih gitu? Kalau diskalakannya mungkin 5 ke 10 gitulah. Oh, yang ibu tahu gitu. 5 berarti menurut ibu. Wah, itu sebuah perubahan yang bagus itu Bu, karena sudah di tengah-tengah. Berarti ibu sudah memahami, hanya saja perlu menggali lagi supaya bisa ingat kembali gitu. Itu bagus loh Bu. Jadi nih Bu, kira-kira nih kan, karena permasalahan ibu ini kurang pede karena menurut ibu CGP ini lebih banyak membuat video menggunakan Canva, padahal ibu juga pernah cuma saja lupa. Nah, kira-kira nih Bu, menurut ibu apa nanti yang bakalan ibu lakukan untuk mengatasi lah supaya ibu bisa ingat kembali tentang Canva ini, bisa paham dan menjadi rasa percaya diri ibu itu makin tinggi lagi gitu, nggak minder terus gitu loh Bu. Apa yang mau ibu lakukan? Iya. Kayaknya langkah pertama yang saya lakukan ini kayaknya latihan sendiri ya Bu Dila ya. Kalau nggak ada memang motivasi dari saya untuk membuka-buka laptop tiap hari, belajar dengan sendiri gitu, mencoba gitu, mungkin kurang lah mungkin nanti itu ya. Itu sih langkah awal yang mau saya lakukan. Dan pun yang langkah keduanya itulah meminta tolong lah sama kawan sekolah. Ketepatan memang ada juga yang pandai, tapi nggak pandai-pandai kali kayak Bu Dila gitu, tapi adalah tahunya dia gitu. Jadi mungkin nanti sama ibu itulah saya belajar, minta tolonglah nanti sama ibu itulah yang mau saya lakukan gitu Bu Dila. Oh begitu, jadi ibu berencana untuk latihan sendiri atau latihan mandiri gitu sebelum meminta pertolongan kepada orang lain gitu yang lebih bisa. Iya. Nah, bentuk latihan sendirinya itu seperti apa kira-kira Bu? Ini misalnya lah tentang pembelajaran di kelas saya dulu saya buat gitu. Contoh-contoh sederhana gitu, membuatkan media-medianya ke PPT itu gitu. Tapi si awal-awal ini maksud saya PPT biasa dulu Bu Dila, baru nanti belajar dengan belajar gitu barulah nanti kan banyak. Otomatis kan nanti kalau PPT biasa aja saya lakukan Bu Dila, nanti jelek lah nanti nilai saya ya kan. Itulah memang apa di diri saya itu harus memang pandai buat Canva, entah yang lain-lain gitu. Itulah yang mau saya lakukan gitu Bu Dila. Oke, berarti di sini Bu Erti contoh melakukan latihan sendirinya itu secara mandirinya itu pertama dari hal-hal yang ibu anggap itu mudah ya, seperti membuat PPT ya. Mungkin itu kan karena ibu bisa Word, otomatis bisa juga PPT. Makanya ibu menganggap buat dari hal-hal yang mudah, baru itu ibu melakukan ke Canva, berlatih untuk Canva. Nah, menurut ibu jika nanti di pertengahan ibu belajar nih tentang Canva, selain ibu meminta pertolongan dengan teman, kira-kira nih dalam konteks belajar mandiri nih kan, ibu bisa mencari referensi dari mana aja sih? Dari Google gitu, cara-cara melihatnya, tapi pun memang sih
Bu Dila, mengingat dari kemampuan saya gini gitu, memang perlulah saya untuk kawan yang mengajarin gitu. Itulah memang yang mau saya dekati, kawan saya ini gitu. Udah Itulah. bagus itu Bu, udah bagus. Saya akui itu sudah bagus karena Ibu sudah punya niat untuk mau berubah, mau berkembang, mau terbuka dengan perkembangan-perkembangan zaman. Itu udah keren loh Bu di usia Ibu yang sekarang. Nah, betul tadi yang Ibu katakan, kalau ingin belajar mandiri kita bisa mengeksplor dari Google, apalagi kita nengok dari, kan sekarang tuh ada YouTube ya Bu ya kan, bisa tengok tata caranya dari YouTube. Iya bagus itu Bu, saya akui berarti memang Ibu tuh udah ada niat, memang ingin menggerakkan gitu ya, bergerak menggerakkan gitu ya kan Bu Erti. Mantap Bu Erti. Nah, berarti ini udah pas nih Bu Erti, Ibu udah pas untuk diluluskan nih sama pemerintah menjadi agen perubahan nih untuk di sekolah Bu Erti. Dengan ada niatnya ini kan. Mantap Bu Erti nih. Nah, jadi Bu Erti tadi kan tuh Bu Erti udah tahu nih langkah-langkah apa yang mau Ibu buat gitu ya kan. Udah tahu Ibu harus belajar mandiri seperti itu kan. Kira-kira nih Bu Erti, kapan lah itu rencananya mau Ibu buat gitu loh? Kapan? Kapan waktunya ya Bu Dila ya? Menurut saya sejak mendapat pencerahan, sejak mendapat diskusi dari Bu Dila ini, apalagi penguatannya kepada saya, motivasinya kepada saya bisa, saya alhamdulillah harus menyukuri ini lulus CGP ini. Kayaknya harus inilah selesai kita ini, Ibu haruslah memang menambah latihan Ibu, latihan sendiri, dan Ibu cari kawan Ibu itu gitu, mengajari Ibu gitu. Itulah memang bila segeralah saya lakukan gitu. Mantap Bu Erti. Jadi setelah selesai ini, berarti setelah kita berbincang-bincang nih hari ini nih Bu Erti tuh pengen langsung nih ya belajar ya kan Bu Erti. Nah, kira-kira nih Bu Erti, orang yang Ibu mau minta bantuan itu, orang yang dekat, itu dekat kan Bu Erti dengan lingkungan Bu Erti? Nah, kira-kira orang itu bersedia tidak ya gitu membantu Bu Erti gitu? Inilah Bu Dila yang mau saya coba itu untuk mendekatinya, dan pun mungkin ya kalau kita perlu ke seseorang, kita harus pandai-pandai lah mengambil hatinya ya kan. Nah, ketepatan juga memang kawan yang mau saya dekati ini orangnya saya lihat pengen aja gitu. Tinggal kita memasukkan diri kita aja ke dia, apa maksud kita gitu. Harapan saya memang sama kawan saya ini, maulah dia membantu saya dengan sepenuh hati, tidak dia nggak usah lah gitu. Harapan saya dan saya doakan pun dia itu tuluslah membantu saya. Dan saya lihat pun orangnya Bu Dila, ketepatan anaknya ini baik orangnya, suka memang membantu gitu. Itulah. Bersyukur sekali ya Bu Erti. Jadi Bu Erti itu dikelilingi oleh orang-orang yang baik gitu loh. Orang-orang yang itulah syukurnya. Iya, alhamdulillah ya Bu Erti. Semoga apa yang Ibu harapkan, apa yang Ibu rencanakan itu berjalan dengan maksimal, lancar gitu ya Bu Erti. Amin ya Allah. Oke, nah kira-kira nih Bu Erti, nanti kan Ibu rencananya nih setelah bincang-bincang kita hari ini nih, Ibu mau langsung nih ya aksi gitu ya istilahnya. Nah, kira-kira nih Bu, siapa nanti orang yang bisa misalnya ya kadang kita kan lupa gitu karena aktivitasnya banyak gitu ya Bu di sekolah. Nah, kira-kira siapa orang yang bisa Ibu mintai tolong supaya nanti jika saya lupa itu ingatkan gitu. Kadang kita mau juga lagi muncul moodnya itu gak enak gitu loh Bu. Iya kan udah capek, belum lagi latihan ini kan gitu. Kira-kira nih ada orang nggak sih, siapa sih orang itu yang bisa untuk mengingatkan Ibu, oh aku tuh harus
gini loh, tadi aku udah janji loh mau buat rencana ini gitu loh Bu. Kira-kira ada nggak orang yang kayak gitu? Orang yang bisa mengingatkan ibu gitu? Iya, inilah Bu Dila, nanti saya berusaha berkolaborasi, bekerja sama dengan kawan yang udah lulus CGP itu, gitu. Saya dekati dulu. Selain kawan yang di ke sekolah saya, itulah mau saya dekati, dan pun ini karena kan di dalam pemikiran saya nih, sebelum lagi ini melakukan pendidikan ini gitu, karena udah di otak ini banyak dengan penuh-penuh dengan tugas-tugas itu gitu ya kan. Jadi selain saya sendiri yang berlatih, kawan saya itu juga yang mengajari dan yang mengingatkan kawan-kawan CGP itu gitu kan. Tapi harapan saya Bu Dila, makanya saya telepon Bu Dila, makanya saya diskusi sama Bu Dila. Saya tahu Bu Dila itu paham sekali dengan IT. Mohonlah nanti bantuannya ya Bu Dila, mengajari saya ya Bu Dila. Aman Bu Erti. Saya Bu Dila. Iya aman, kalau saya aman loh Bu Erti. Kalau nengok udah handphone, oh Bu Erti berarti ini penting nih, langsung angkat. Iya, aman Bu Erti. Nah, tanggapi nanti langsung ya Bu Dila, karena kan nanti tahulah pengerjaan tugasnya kan ribet gitu, tiba-tiba saya nggak tahu, oh udah Bu Dila aja saya telepon gitu. Oke, siap Bu Erti, siap. Nah Bu Erti, kan Bu Erti ini udah membuat rencana nih, tapi saya belum lihat nih Bu Erti, kira-kira rencana Ibu ini nanti bakalan dilakukan berapa kali seminggu ya Bu Erti, atau berapa kali sebulan gitu, untuk supaya Ibu bisa mengembalikan lagi rasa ingatan Ibu tentang Canva itu, terbiasa lagi dengan membuat video-video, agar Ibu tuh udah merubah pikiran Ibu, aku kan bisa karena aku kan udah berlatih gitu loh Bu. Kira-kira berapa durasinya gitu loh Ibu untuk berlatih gitu, seminggu berapa kali gitu? Kalau teringat durasinya Bu Dila, ini karena udah mepet kan, udah mendesak ini kan, jadwal kami mau pendidikan ini kan udah mau dekat. Memang sih komitmen di diri saya itu haruslah secepatnya, dan pun harus itu kalau bisa dalam satu hari itu saya ngutak-ngatik 4 jam kalau boleh gitu, kalau bisa dengan daya tahan tubuh saya gitu dan apa saya gitu. Itulah komitmen di hati saya gitu Bu Dila. Dan pun mungkin dengan berjalannya nanti pendidikan itu kan, saya mengerjakan tugas itu, disitulah saya harus sekuat tenaga, harus ada motivasi dari diri, harus memang belajar gitu. Oke, berarti Ibu ini sudah berkomitmen ya, minimal lah sehari itu 4 jam gitu ya. Tapi Bu, saya ingatkan jangan lupa jaga kesehatan, makan ya Bu ya. Terima kasih Bu Dila, untung Bu Dila ingatkan. Ibu ini kalau udah store gitu, kalau udah apa gitu asik gitu, aduh lupa lah memang makan. Makasih banyak ya udah diingatkan, berarti Bu Dila itu sayang kali sama saya. Makasih banyak ya Bu Dila. Iya Bu Erti, sama-sama, kita kan saling mengingatkan ya kan Bu Erti. Iya. Nah jadi Bu Erti, waktu kita nih sudah mau habis nih Bu Erti, sudah di penghujung nih Bu Erti, saya sudah mau masuk lagi nih Bu Erti. Oh iya ya. Jadi kira-kira ada nggak ya manfaatnya hari ini kita berbincang-bincang menurut Bu Erti? Aduh, sungguh luar biasa, sungguh banyak lah. Ini pun perasaan Ibu loh Bu Dila ini, kayaknya udah mulai plong gitu, serasa ada kekuatan gitu. Oh iya ya, saya kan bisa. Kalau IT kan karena selama ini saya kan karena tidak buka-buka gitu, jadi ada di pemikiran saya. Mungkin kayak pepatah bilangnya kan Bu Dila, ala bisa karena terbiasa gitu ya kan. Jadi dengan saya latihan itu, dengan tanya sana tanya sini,
mungkin belajar dari Google, dari YouTube, mungkin bisa menambah pemikiran saya. Sekali lagi Bu Dila, rasa cemas saya ini sudah ringan, sudah adalah kekuatan nanti, nyali nanti untuk menghadapi, kata orang, tugas yang begitu banyak gitu. Jadi sekali lagi saya minta terima kasih gitu, udah plong saya rasa ya Bu Dila ya. Alhamdulillah. Jadi Bu Erti jangan mudah terpengaruh ya Bu Erti dengan ucapan-ucapan orang sebelum kita jalani. Jadi Bu Erti tetap aja percaya diri. Karena Ibu sudah lulus, pemerintah sudah memberikan kesempatan kepada Ibu untuk menjadi guru penggerak di angkatan 7, otomatis pemerintah itu memandang Ibu, oh ini udah ada nilai lebih nih di diri Ibu gitu loh. Jadi jangan pesimis, tetap semangat. Apapun itu, jika merasa sulit tugas-tugas itu, maka kerjakanlah sesuai dengan versi Ibu yang Ibu anggap mudah. Misalnya Canva itu sulit bagi Ibu bisa mengerjakan itu, jangan terpaku dengan Canva aja, tetapi kan ada cara lain, bisa dari PPT yang Ibu bisa kuasai itu gitu. Jadi hal-hal yang mudah dulu yang Ibu kerjakan itu bagus tuh Bu. Ya Bu, semoga Bu Erti tetap semangat, sukses guru penggeraknya, menjadi guru yang dicontoh untuk guru-guru lain di sekolah Ibu. Amin. Ya kan? Lulus dengan nilai yang amat sangat baik ya Bu. Amin ya Allah. Amin. Tetap semangat Bu Erti. Saya ini udah mau masuk nih Bu Erti. Kita akhiri di sini ya Bu Erti. Iya, sekali lagi ya Bu Dila, terima kasih banyak. Udah plong hati saya atas bantuannya di skripsi kita ini, cerita kita ini. Saya memang nggak salah pilih orang untuk meringankan beban pemikiran saya ini. Makasih sekali lagi ya Bu Dila ya. Sama-sama Bu Erti. Kita akhiri ya perbincangan kali ini. Saya tutup. Sampai jumpa lagi di lain hari Bu Erti. Tetap sehat, selalu jaga kesehatan.